Bentrok Manchester United versus Manchester City jarang mengecewakan. Panasnya laga dengan bumbu derby sering meninggalkan cerita yang ikonik, yang banyak cerita yang tertinggal dari pertempuran sengit. Iya, banyak cerita yang tertinggal dari pertempuran sengit siapa yang terbaik di kota Manchester. Apa saja sih cerita itu? Yang pertama adalah cerita derby Manchester tahun 2001. 442 menulis laga tersebut bukan soal permainan, melainkan babak perseteruan antara Roy Keane dan Alf Inge Haaland, yang merupakan bapaknya Erling Haaland. Akar masalah hubungan buruk dua legenda tersebut adalah dendam. Dikatakan Keane sendiri di buku autobiografinya bahwa ketika bapaknya Haaland berseragam Leeds pada tahun 1997, ia sempat menuduh Keane berpura-pura cedera. Keane kemudian membalaskan dendamnya ketika bertemu di Old Trafford. Tackle kerasnya menghujam lutut Alfie Haaland. Dikatakan Keane juga dalam autobiografinya itu adalah hal yang sengaja dan sudah terencana. Akhirnya, laga di Old Trafford itu menjadi mimpi buruk bagi Keane dan Alfie Haaland. Tackle keras Keane berbuah hukuman larangan bertanding 5 laga dan denda 150.000 pounds. Sedangkan bagi Alfie Haaland, trauma cedera parah yang dialaminya pada lutut membuat karirnya sebagai pesepak bola tamat pada tahun 2003. Cerita berikutnya adalah tentang sebuah kemenangan bersejarah Manchester City atas MU pada tahun 2002. Kemenangan itu adalah kemenangan derby terakhir yang diraih City atas United di markas mereka yang lama, yakni Main Road. Pasalnya pada tahun 2003 City sudah harus menempati stadion barunya, City of Manchester City Stadium. Saat itu Manchester City baru saja kembali ke Liga Inggris. Kesan manis mampu dipersembahkan anak asuh Kevin Keegan ketika itu. Anelka dan Sean Gotter jadi pahlawan ketika gol-golnya mampu menenggelamkan United dengan skor 3-1. Terkhusus untuk striker 32 tahun Sean Gotter, 2 golnya tersebut juga merupakan total gol yang ke-100 baginya untuk The Citizens. Cerita ikonik berikutnya tercipta pada Februari 2008. Dilansir BR Football, derby Manchester yang dihelat di Old Trafford ditandai dengan momen mengenang tragedi 50 tahun kecelakaan udara di Munchen yang menewaskan beberapa pemain MU. Pendukung City yang away ke Old Trafford pun tak lupa ikut respect mengheningkan cipta akan peringatan tragedi tersebut. Target kemenangan atas City pun dicantumkan dalam misi peringatan 50 tahun tersebut. Namun ternyata hasilnya berbeda di lapangan. Justru MU asuhan Fergie takluk oleh City asuhan Sven-Goran Eriksson. Gol dari pemain macam Benjani dan Darius Vassell mampu membuat pasukan The Citizens menang 2-1 atas tuan rumah. Menurut BR Football, itu adalah kemenangan untuk pertama kalinya City di Old Trafford sejak tahun 1974. Cerita ikonik berikutnya terjadi di bulan September 2009. Pasukan Fergie ditantang pasukan Mark Hughes yang sudah perlahan disuntik uang minyak. Drama 7 gol terjadi di Old Trafford. Awalnya setelah Bellamy menyamakan kedudukan menjadi 3-3 di menit 90, banyak publik beranggapan bahwa laga tersebut akan berakhir sama kuat. Tapi ternyata semua kena prank. Publik terkecoh karena perpanjangan waktu yang cukup lama. Durasi perpanjangan waktu tersebut bahkan sempat diprotes keras oleh pelatih Mark Hughes. Namun apa daya, pemain kawakan Michael Owen muncul bak dewa penyelamat. Ia berhasil menciptakan gol di menit 96. Gol itu seketika membuat Old Trafford bergemuruh. Legenda Liverpool itu membuat papan skor berubah jadi 4-3 dan membawa poin penuh bagi Red Devils. Cerita berikutnya yang menarik yakni gol tak terlupakan dari Wayne Rooney. Peristiwa tersebut terjadi pada bulan Februari 2011. Sebuah gol indah tercipta di laga yang berakhir dengan kemenangan tipis 2-1 untuk Red Devils atas The Citizens. Tak main-main, gol spektakuler Rooney diciptakan lewat bicycle kick. Gol salto akrobatik Rooney itu dihasilkan berkat umpan ciamik dari Luis Nani di menit 78. Gol tersebut juga menjadi gol kemenangan bagi pasukan Fergie.
Selebrasi gol Rooney ketika itu juga ikonik. Ia langsung berlari ke sisi kiri lapangan dan merentangkan kedua tangan dengan dada terangkat ke atas. Hal itu menurutnya adalah lambang dari sebuah kepuasan. Cerita berikutnya yang menarik adalah derby Manchester di Old Trafford pada bulan Oktober 2011. Lupakan cerita derby tersebut yang berakhir telak untuk kemenangan tim tamu Manchester City 1-6. Lupakan juga keperkasaan City di musim itu yang akhirnya meraih gelar juara Liga Inggris di menit-menit terakhir. Yang harus diingat di laga derby tersebut adalah Mario Balotelli. Super Mario melesakkan gol pertama City yang membuat seisi Old Trafford terdiam. Ada sebuah momen ikonik sepanjang masa karena kaos dalam Balotelli yang bertuliskan "Why Always Me?" Disebutkan pula bahwa arti makna kaos Balotelli itu adalah melawan dari segala persepsi buruk media tentang Balotelli. Maklum, selama di Inggris, Balotelli tak lepas dari kritik, bahkan ia dicap sebagai si anak bengal. Lalu ada juga momen bersejarah Manchester City menuju Wembley pada Piala FA 2011. Karena City untuk bisa melaju ke partai final harus melangkahi dulu mayat tetangganya, MU di semifinal. Laga yang terjadi pada April 2011 itu berakhir tipis 1-0 untuk kemenangan City. Gol dicetak oleh Yaya Toure di menit 52, tapi yang spesial, berkat kemenangan itu City akhirnya bisa tampil lagi ke final Piala FA sejak 30 tahun silam. City pun bahkan akhirnya tampil sebagai juara setelah mengandaskan Stoke City 1-0 di final. Derita comeback MU atas City terjadi lagi ketika derby yang dihelat di Etihad pada Desember 2012. Musim tersebut, yakni musim terakhir Fergie menukangi United, laga derby yang sengit itu kembali membuat publik kena prank. Pasalnya, hingga menit 90, skor masih tercatat 2-2. Fergie time kembali terjadi di menit perpanjangan waktu. Kali ini aktornya adalah Robin van Persie. Tak main-main, gol krusialnya pada menit 92 itu berasal dari tendangan bebas dari kaki kirinya. Momen gol yang menghujam ke gawang Joe Hart tersebut sekaligus mengamankan 3 poin bagi Red Devils. Berikutnya ada momen kemenangan MU yang dilatih Mourinho atas City asuhan Guardiola. Laga itu tepatnya berlangsung di Etihad April 2018. Pasukan Guardiola melaju jauh di klasemen Liga Inggris. Di laga itu apabila City menang, mereka akan langsung berpesta pora. Bahkan dilansir 442, di laga tersebut sudah banyak terdapat asap biru yang disertai chant tentang Champione dari para pendukung City sebagai persiapan pesta juara. Namun, hasilnya justru tidak seperti apa yang diperkirakan. Alih-alih menang, City-nya Guardiola justru kandas 3-2 atas Manchester United. Kekalahan itu akhirnya menunda pesta kemenangan Manchester City. Cerita lain yang tak kalah menarik adalah pertemuan Ole Gunnar Solskjaer dengan Guardiola di 4 laga dalam 2 musim, yakni 2019-2020 dan 2020-2021. Ternyata, Pep tak bisa menang atas Ole. Lewat pragmatisnya, Ole mempecudangi Guardiola 3 kali, sementara Guardiola hanya bisa menahan imbang Ole sekali dalam 2 musim itu. Satu-satunya hasil imbang itu terjadi di Liga Inggris musim 2020-2021, tepatnya pada 20 Desember 2020. Ketika itu kedua tim berbagi angka dengan tidak ada satupun gol yang tercipta. Well, dari seluruh cerita itu, mana yang paling membekas football lovers?